digambarkan dengan menggunakan teknologi yang transparan. Ada dua fenomena, yang satu menggunakan pendingin, yang satu tidak, sehingga meyakinkan bahwa itu merupakan kesimpulan dari yang. Ya. Nah, visualisasi yang kami lakukan itu bukan untuk menjustifikasi kesimpulan kami. Kesimpulan kami ambil dari analisa data beda tekanan dan temperatur saja. Nah, visualisasi yang kami lakukan hanya sekedar memberikan informasi tambahan dukungan terhadap hasil analisa beda tekanan dan temperatur. Karena kami tahu bahwa itu tidak bisa kemudian disamakan begitu saja. Perlu proses analisis yang lainnya sehingga kita bisa mengakui hasil visualisasi itu sama persis kejadiannya dengan yang di Pauci. Karena itu tidak kami lakukan, maka kami tidak berani menjustifikasi samanya visualisasi pola aliran dengan analisa di dalam Pauci. Yang terakhir, jadi disampaikan bahwa ada pengaruh subkuling pada proses kondensasi, dan itu ada dampaknya terhadap terjadinya kemungkinan terlambat. Nah, di dalam penelitian saudara ini kelihatannya memang belum dilakukan, ya, karena memang mungkin satu peralatan tambahan yang mungkin tidak tercukupi. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Ya, untuk membuat subkuling itu tidak sederhana karena harus sangat dingin dan mungkin bisa di bawah nol, dan itu sangat sulit sekali kami lakukan. Maka di dalam riset kami tidak lakukan itu. Yang sudah melakukan adalah saudara Jun dan Yu di tahun 99 dan tahun 2000 itu, sehingga beliau menampilkan di dalam jurnalnya ada pengaruh subcooling terhadap kondensasi. Nah, dalam riset kami tidak membahas tentang pengaruh subcooling di dalam peristiwa kondensasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suhanan. Berikutnya Dr. Hasani. Kami persilakan mengajukan pertanyaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Jadi apa yang saudara lakukan pada penelitian ini adalah tentang studi fenomena slugging sebagai inisiasi water hammer pada proses kondensasi uap di dalam pipa horizontal, sehingga di sini lebih dimaksudkan bahwa nantinya akan dikembangkan semacam early warning system yang disampaikan oleh produksi terdahulu. Nah, sekarang bagaimana seandainya itu bukan fenomena, tapi itu sudah betul-betul terjadi, yaitu slugging dan water hammer. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih. Kalau itu di industri, misalnya industri pakan ternak yang sebenarnya sangat erat sekali dengan aliran uap, kemudian industri minyak kayu putih seperti di Sedangmuli, alhamdulillah kami juga jadi perencana untuk pabrik itu. Nah, kalau itu sudah terjadi di dalam saluran perpipaan yang mengandung uap itu, kemudian dia ada kondensasi di sana dan terjadi slugging, maka cara mengatasinya adalah dengan cara menangkap sluggingnya itu. Maka di ujung pipa atau di ujung belokan kemudian dipasang perangkap untuk menangkap sluggingnya itu. Kalau itu terjadi di P dan molekar, seperti yang kami sudah jelaskan di depan tadi, dengan dihentikan secara otomatis operasi sehingga reaksi fisik berhenti, kemudian diinjeksikan boron dan dilakukan pendinginan secara aktif di pipa outlet. Baik. Pertanyaan selanjutnya, salah satu parameter dalam aliran biomasa adalah apa yang disebut dengan fraksi hampa atau void fraction. Dan di sini saudara di salah satu halaman di sebelah saudara sudah menyebutkan bahwa fraksi hampa atau void fraction berpengaruh pada water hammer. Sedangkan saya menemukan di sini bahwa saudara tidak melakukan pengukuran parameter tersebut. Bagaimana menjelaskan? Iya, penjelasan itu sebenarnya diberikan oleh Krishners di tahun 99 yang dia meneliti tentang pengaruh void fraction itu terhadap peristiwa water hammer. Nah, di dalam hal ini kami tidak mengarah ke sana. Kami mengarah kepada identifikasi jenis pola aliran yang itu bisa didefinisikan sebagai water hammer yang belum tentu yang disebabkan oleh ukuran dari void fraction. Bisa saja terjadi dalam riset kami itu bukan disebabkan oleh itu, tapi disebabkan oleh aliran uap di belakangnya. Baik, pertanyaan terakhir, salah satu hal penting yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian doktor S3 adalah adanya suatu hal yang baru yang diusulkan, atau istilahnya adalah novelty dari sebuah penelitian. Nah, saya kira apakah novelty dari penelitian saudara, kebaruan atau keaslian dari penelitian saudara? Ya, kami hanya memberikan satu kebaruan saja, yaitu tentang peta pola aliran di dalam peristiwa kondensasi ini,
yang itu kami definisikan sebagai daerah transisi antara WiFi kepada slot. Nah, data itu saya kira sangat penting sekali untuk upaya early warning system, dan yang kedua untuk validasi di dalam proses modeling dengan menggunakan CFD. Kami cukup selamat memberi beberapa. Terima kasih Dr. Hasani. Berikutnya pertanyaan dan sanggahan akan diajukan oleh penguji yang diusulkan oleh program Pasar dalam Podcast ini, Dr. Sarto dari Teknik Kimia. Kami persilakan berkata. Pak, Saudara Prof. Yus, Ya, Pak. Tadi sudah banyak pertanyaan terkait dengan topik yang disampaikan. Saya ada beberapa hal yang ingin diperjelas. Tadi disebutkan bahwa salah satu kemungkinan terjadinya terhebat akibat dari uap terkondensasi sangat cepat. Bagaimana saudara bisa menjelaskan kaitan antara terkondensasi dengan cepat dengan water. Iya. Terjadinya kondensasi yang cepat itu mengakibatkan perubahan tekanan yang tiba-tiba. Nah, perubahan tekanan yang tiba-tiba itulah yang kemudian menyebabkan kenaikan tekanan atau penurunan tekanan secara tiba-tiba. Dan kalau itu terjadi sangat besar, maka itulah yang kemudian disebut dengan water hammer. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh bagaimana pengembunan bisa menyebabkan perubahan tekanan secara cepat. Iya. Kalau peristiwa pengembunan itu di dalam fluida yang tidak bergerak, maka tidak akan terjadi perubahan tekanan. Tetapi kalau itu terjadi di dalam aliran fluida yang itu dinamis bergerak, itu bisa terjadi penurunan tekanan. Karena terjadi perubahan fasa, dan kemudian ini akan merangsang atau memicu aliran fluida di sebelahnya untuk tergerak ke arah di mana itu terjadi. Ya, terkait dengan perubahan tekanan terhadap kondensasi tadi, mungkin bisa dipakai penjelasan bagaimana gas bisa berubah menjadi bentuk cair itu tekanannya berubah. Bisa dijelaskan bagaimana perubahan fase bisa berubah tekanan. Mohon diulang. Jadi ketika terjadi proses kondensasi, ada perubahan satu bahan yang sebelumnya berbentuk uap menjadi cair. Ketika itu kalau terjadi perubahannya sangat cepat, maka tekanannya berubah juga dengan cepat. Bisa dijelaskan kenapa itu terjadi? Ya, Bro. Misalnya, ya, mohon maaf pertanyaan Pak Sarto tidak saya duga sebelumnya. Ya, tidak harus dijawab, jadi karena memang apa yang namanya perubahan bentuk fase itu kaitannya dengan volume sangat erat. Jadi karena tadi penjelasan gas ideal sebenarnya ada di landasan teori, tapi mungkin itu sebagai pendukung. Ya, memang pertanyaan dari luar gitu kan. Jadi ada yang pertanyaan dari Pak tadi, antara hubungan antara point fraction Pak Hanan dengan perbedaan tekanan yang bisa dilihat tanpa melihat langsung bentuk alirannya. Sekarang saya ingat, Bro. Ya, silakan. Ya, kalau fluidanya itu berbentuk uap, rho dari fluida uap itu kan sangat kecil gitu. Nah, kalau kemudian terkondensasi menjadi cair, nah cairan itu kerapatannya sangat tinggi, 1000 kali dari kerapatan uap. Nah, dengan demikian maka P-nya yang merupakan fungsi dari kerapatan rho dikalikan G dan H itu nanti akan meningkat, bisa menjadi 1000 kali yang dibandingkan dengan uap. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak, dan mohon maaf sekali, Pak. Ini juga seperti fenomena meledak itu sebaliknya. Fenomena meledak, mercon, bom itu kan itu dari fase padat atau cair menjadi gas. Iya. Jadi terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih strategis gitu ya.
kelebihan antara penelitian water harmony menggunakan void fraction dengan menggunakan beta tekanan. Iya. Itu bisa dijelaskan plus minusnya? Iya, insya Allah bisa. Yang pertama, menggunakan beda tekanan itu alatnya bisa lebih simpel. Pengukuran temperatur alatnya bisa lebih simpel. Nah, kalau menggunakan pengukuran void fraction itu alatnya sungguh sangat rumit, Bro. Ya, apalagi di dalam pipa yang tidak kelihatan, itu sangat rumit sekali untuk menjustifikasi kebenaran datanya. Nah, ini saya kira salah satu plus minusnya. Ya, saya kira kalau bisa tahu tanpa melihat lebih baik. Apalagi tanpa tekanan. Nah, dengan tekanan itu tanpa melihat apa yang terjadi di dalamnya, sebenarnya kita bisa mengkaitkan antara yang bisa kita tidak toh tadi disebutkan bahwa tekanan itu terjadi karena terjadi perubahan tekanan yang sangat cepat. Apa yang dimaksud dengan perubahan tekanan ini? Apakah perubahan tekanan pada posisi yang beda atau pada posisi yang beda tapi waktu yang berbeda, posisi yang sama waktu yang beda? Iya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan tekanan di tempat yang sama di waktu yang sama. Waktu yang beda. Di waktu ya selisihnya tidak terlalu besar, artinya milidetik gitu. Sehingga kalau secara engineering memang dikatakan waktu berbeda, tapi secara umum bisa dikatakan waktu yang hampir sama. Ya. Ketika Anda tadi menggunakan alat ukur yang sangat presisi dan akurasinya tinggi, ada hal yang penting terkait dengan penelitian yang transient ini. Itu sifat apa yang ada pada sensor yang dimiliki atau diperhatikan? Ya, untuk temperatur yang disebut dengan deal time, jadi kemampuan termokopel itu di dalam menyesuaikan kondisi yang diukur. Ya, dan itu kami lakukan checking dan hasilnya bagus. Gitu. Demikian juga pada tekanan. Demikian juga pada tekanan. Saya kira cukup. Terima kasih. Saudara Promovendus mengatakan bahwa pola aliran yang menyebabkan akan terjadinya water hammer tadi adalah pola aliran slab. Ya. Tapi di kesimpulan Saudara Promovendus itu di halaman 144, Saudara Promovendus tidak menyatakan adanya aliran slab pada kesimpulan Anda hanya mengatakan di situ akan terjadi aliran transisi, aliran slab, ya, slab atau slugging itu tidak Anda sebutkan di kesimpulan yang Anda buat. Ada alasan tertentu? Terima kasih, Prof. Mohon maaf, kami bacakan kesimpulannya, Prof. Ya. Biar terjadi tabayun atau klarifikasi. Di kesimpulan pertama kami mengatakan bahwa di peroleh kesimpulan satu, peta pola aliran daerah non slugging satu terdiri atas stratified wavy, yang kedua adalah transisi yaitu wavy slug, dan yang ketiga adalah slugging dalam kurung slug dan plug slug. Nah, kemudian kami jelaskan lagi di dalam kesimpulan ini pola aliran slug dan plug slug inilah yang didefinisikan sebagai inisiasi terjadinya fenomena water hammer. Jadi menurut kami sudah menjelaskan bahwa kami menghasilkan 3 jenis aliran, yaitu non-slug, kemudian transisi, dan slug. Di kesimpulan nomor 2 coba Anda. Oh iya, Bro. Memang di kesimpulan nomor 2 ini hanya untuk menekankan kembali bahwa di dalam 3 jenis aliran ini yang paling penting adalah slug, dan slug itu harus dihindari. Karena itu harus dihindari, maka di kesimpulan kedua kami menegaskan transisi itu sudah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai terjadi slug. Maka ketika transisi itu sudah harus dilakukan early warning system. Early warning system jangan terjadi ketika slug sudah terjadi, tetapi early warning system itu dioperasikan ketika alirannya masih transisi. Begitu, Bro. Baik, Prof. Fidus, saya tanyakan selanjutnya. Aliran, kalau kami dari bacaan ini yang kami tangkap, yang
berat itu slug dan slug Ya, betul. sebenarnya. Tapi karena Anda hanya menjelaskan bahwa aliran transisi pun sudah harus dicegah, Ya. ya, sudah harus dicegah. Padahal pada daerah-daerah di mana water, jadi air dalam kondisi alirannya rendah, itu pun sudah keluar slug. Ya. Pada saat dia dengan kecepatan 3 Ya. kilogram per ton, sebelum pangan satu, itu sudah terjadi slug itu. Ya. Padahal kalau transisi sampai pangkat 7, tapi di awalnya sudah keluar slug dari apa yang Anda di halaman 142 kalau gambarnya dia di situ. Nah, yang saya tanyakan dari pertanyaan-pertanyaan semula tadi oleh para penguji, terjadi di situ perubahan fluktuasi tekanan dan fluktuasi temperatur. Nah, kenapa pada saat aliran rendah malah sudah keluar slug? Pada 0,3 tapi sudah keluar slug. Karena coba saudara sampaikan alasannya. Baik, pola aliran slug seperti yang kami tampilkan di dalam peta pola aliran ini terjadi di dua posisi besar, yaitu ketika laju aliran pendinginnya kecil sampai besar, dan yang kedua adalah ketika terjadi laju aliran uapnya itu tinggi gitu. Nah, ketika laju aliran uapnya itu tinggi, kemudian laju aliran pendinginnya itu mau tinggi atau rendah, itu dua-duanya bisa terjadi aliran slug menurut hasil riset kami ini. Nah, sementara aliran transisi itu hanya terjadi ketika aliran uap itu sedang sampai tinggi. Ketika aliran uap dan aliran pendingin itu rendah semua, yang terjadi bukan transisi dan bukan slug, tetapi aliran non slugging, atau yang kami sebut sebagai aliran stratified atau rata itu berlapis, dan aliran wavy kecil. Oke, saudara Prof. Idrus, terjadinya water hammer itu tadi sudah sedikit ada jelaskan, itu akibat adanya perubahan tekanan. Iya. Sebenarnya fluktuasi tekanan, Iya. boleh dikatakan. Tetapi water hammer sendiri ada tumbukan sebenarnya. Iya. Ada kata-kata tumbukan. Nah, antara perubahan fluktuasi tekanan dan tumbukan tadi, tumbukan apa dengan apa? Kalau di pompa ataupun di saluran pompa itu kan perubahan antar tekanan tadi, tekanan gelombang tekanan dan tumbukan massa air itu terjadi water hammer. Iya. Nah, kalau di proses kondensasi ini tumbukannya apa dengan apa? Tumbukannya antara kondensat kecil, kondensat cepat itu dengan kondensat yang sudah ada sebelumnya, dan itu terjadi secara cepat sehingga menimbulkan beda tekanan yang sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih Profesor Sudiarso. Dan terakhir, pertanyaan dan cadangan akan diajukan oleh Ketua Program Studi S3 Teknik Mesin Dr. Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prof. Ya. Di dalam disertasi Anda menuliskan bahwa penelitian tentang inisiasi water hammer sangat penting untuk early warning system. Ya. Nah, oleh karenanya saudara Prof. mengangkat bidang ini dengan studi fenomena slugging sebagai inisiasi water hammer pada proses kondensasi uap di dalam pipa oleh semua. Nah, di dalam judul tersebut ada keyakinan bahwa slugginglah sebagai inisiator water hammer. Nah, tolong sebutkan dua penelitian saja yang menguatkan keyakinan saudara. Ya, yang pertama bisnis tahun 99, kemudian yang kedua adalah Jun dan Yu, satu lagi View tahun 2005. Anda bisa menyampaikan apa yang dilakukan dan hasilnya seperti apa? Ya, Jun dan Yu melakukan riset dengan mengalirkan uap dan cairan sangat dingin atau disebut dengan subfluid di dalam satu saluran.
dan dia juga memperoleh beberapa pola aliran, salah satunya adalah SLAC. Dan hasil itu kemudian dia definisikan sebagai kriteria yang dipakai untuk menjelaskan atau mendefinisikan tentang awal terjadinya waterhole. Terus apa perbedaan mendasar antara penelitian yang saudara sebutkan tadi dengan penelitian yang saudara lakukan? Ya, untuk Viro dia meneliti untuk pipa vertikal dengan mengalirkan uap dan cairan sangat dingin itu dalam satu saluran, tapi vertikal. Kemudian Jun dan Yu itu melakukan dalam pipa horizontal, tetapi uap dan cairan dinginnya itu di dalam satu saluran berlawanan arah. Sementara kami di luar pipa uji untuk air dinginnya. Selanjutnya, studi yang saudara lakukan pada proses verifikasi, proses perubahan fase, di mana secara teoretik ini tidak ada perubahan temperatur, tetapi pada penelitian saudara temperatur menjadi parameter utama dalam kebijakan untuk melakukan analisis. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau kondensasi terjadi di dalam sebuah villa yang diam, maka temperatur tidak akan berubah. Nah, yang kami tampilkan sebagai profil temperatur di dalam dispensasi ini adalah bukan temperatur pada saat terjadinya satu parameter atau satu partikel uap itu menjadi kondensat. Yang kami tampilkan sebagai profil temperatur adalah temperatur yang terukur di bagian dalam pipa untuk posisi mendekati dinding pipa bagian atas, dinding pipa bagian samping, dan dinding pipa bagian bawah. Sehingga temperatur yang di sana tidak mewakili temperatur kondensasi, tetapi mewakili temperatur uap atau kondensat yang sedang berada di dalam sana. Oke, dalam kesimpulan saudara khususnya nomor 2, Anda menyampaikan beberapa range, mesh fluid untuk aliran transisi. Nah, di dalam kesimpulan tersebut itu adalah parameter dimensional yang artinya bergantung pada unit. Nah, coba saudara jelaskan bagaimana ini diterapkan di tataran praktis, karena di tataran praktis rata-rata besarannya berbeda dengan yang Anda lakukan. Kenapa ini tidak ditarik ke dalam bidang non-dimensional sehingga bisa diterapkan dimanapun secara general? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Di dalam